Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ya, pada kesempatan kali ini bersama dengan Kak Syifa, kita akan belajar di kelas 6, tema 2, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, sebelum kita mulai ke materi pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Sudah siap adik-adik semua? Kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, semoga dengan tepuk semangat tadi adik-adik juga semangat untuk belajar materi pada hari ini. Ya, Kak Syifa pada hari ini akan memberikan materi mengenai kata baku dan kalimat efektif. Yang pertama, kita akan belajar mengenai kata baku. Kira-kira adik-adik semua sudah tahu apa belum ya apa itu kata baku? Pasti sudah tahu ya. Kata baku biasanya terdapat di bacaan. Ya, entah itu bacaan materi pelajaran, bacaan buku cerita, novel, dan lain-lain. Ya, di sini Kak Syifa akan memberikan tabel mengenai kata baku. Jadi nanti ada tabel kata tidak baku dan kata bakunya. Ya, di sini Kak Syifa mempunyai 10 kata tidak baku dan kata baku. Pertama, kata tidak baku ada atlet. Kata bakunya adalah atlet. Kedua, kata tidak baku sistem. Kata bakunya adalah sistem. Ketiga, kata tidak bakunya pihak. Kata bakunya adalah pihak. 4, kata tidak bakunya kaedah. Kata bakunya adalah kaidah. 5, kata tidak bakunya apotik. Sedangkan kata bakunya adalah apotek. 6, kata tidak bakunya adalah aktif. Kata bakunya adalah aktif. 7, kata tidak bakunya kualitas. Kata bakunya adalah kualitas. 8, kata tidak bakunya belum. Kata bakunya adalah belum. 9, kata tidak bakunya advokat. Kata bakunya adalah advokat. Dan yang terakhir 10, kata tidak bakunya cabai. Sedangkan kata bakunya adalah cabai. Ya, adik-adik semua sekarang sudah paham ya dan bisa membedakan apa sih itu kata tidak baku dan bagaimana kata bakunya. Ya, kalau sudah, kita akan berlanjut ke materi kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang harus memiliki minimal 2 unsur, yaitu subjek dan predikat. Ya, apabila suatu kalimat tidak memenuhi 2 unsur tadi, berarti kalimat tersebut bukan kalimat efektif. Ya, sekarang Kak Syifa akan sedikit menjabarkan mengenai kalimat efektif. Ya, jadi kalimat efektif itu harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama ada subjek atau biasanya disingkat ditulis dengan huruf S. Yang kedua ada predikat, biasanya ditulis dengan huruf P. Kemudian selanjutnya ada objek. Nah, objek ini biasanya ditulis dengan huruf
O. Dan yang terakhir ada keterangan, yaitu biasanya ditulis dengan huruf K. Nah, kalimat efektif yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa harus memenuhi 4 unsur tadi. Apa saja? Ya, ada S, P, O, K. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, sekarang Kak Syifa akan memberikan contoh kalimat yang memenuhi unsur-unsur tadi. Yang pertama, unsur mengenai S dan P, subjek dan predikat. Ada yang tahu kalimatnya seperti apa? Ya, contoh kalimatnya adalah ibu memasak. Ibu itu sebagai subjek, memasak itu sebagai predikat. Sudah jelas ya? Ibu itu sebagai subjek dan memasak adalah sebagai predikat. Tadi baru 2 unsur. Sekarang Kak Syifa tambahi menjadi 3 unsur lagi, ya. Sekarang contohnya, ibu memasak ikan goreng. Ibu memasak ikan goreng. Nah, kalimatnya itu. Kalimat itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, ibu. Ibu berarti unsurnya adalah subjek. Kemudian, memasak adalah predikat. Sedangkan ikan goreng adalah objek. Nah, adik-adik semua bisa ya memahaminya? S, P, O. Ibu memasak ikan goreng. Selanjutnya, yang terakhir, Kak Syifa akan menambahkan lagi menjadi full ya. 4 unsur itu terpenuhi. Jadi, S, P, O, dan K-nya semua sudah terpenuhi. Contohnya, ibu memasak ikan goreng di dapur. Ya. Ibu memasak ikan goreng di dapur. Ya, ibu itu sebagai subjek. Predikatnya adalah memasak. Kemudian objeknya adalah ikan goreng. Dan yang terakhir keterangannya adalah di dapur. Nah, itu tadi 4 unsur mengenai SPOK. Ya, sekarang Kak Syifa akan menambahkan lagi contoh. Tadi kan sudah mengenai keterangan tempat. Tempatnya tadi kan di dapur. Sekarang Kak Syifa akan menambahkan contoh lagi menggunakan keterangan waktu. Ya, contohnya, ibu memasak ikan goreng di pagi hari. Ya, ibu memasak ikan goreng di pagi hari. Nah, kalimat tadi sudah memenuhi 4 unsur. 4 unsurnya apa saja? Ibu itu sebagai subjek. Memasak itu sebagai predikat. Ikan goreng itu sebagai objek. Di pagi hari itu sebagai keterangan waktu. Bagaimana? Sudah paham adik-adik? Pasti sudah paham ya. Selanjutnya, Kak Syifa akan menambahkan lagi keterangan alat. Ya, tadi yang pertama keterangan tempat, kedua keterangan waktu, yang sekarang keterangan alat. Contohnya, ibu memanggang kue dengan oven. Ibu memanggang kue dengan oven. Nah, ibu itu sebagai subjek, memanggang itu predikat, kue itu objek, dan oven adalah keterangan alat. Nah, itu tadi materi mengenai kata baku dan kalimat efektif. Ya, sekarang Kak Syifa punya 2 tugas untuk adik-adik semua. Ya, tugas yang pertama, silahkan adik-adik menuliskan contoh tadi kalimat yang mengandung unsur S, P,
K, K-nya keterangan tempat ya. Yang kedua, silahkan adik-adik juga membuat kalimat yang memenuhi unsur S, P, O, K. K-nya alat ya. Nah, itu tadi materi dari Kak Syifa. Silahkan belajar yang rajin ya di rumah. Cukup sekian dari Kak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.